Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Adila Maharani dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Fathu Mekah. Pembebasan Mekah atau Fathu Mekah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630, tepatnya pada 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan melakukan usaha dari Madinah menuju Mekah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala yang diletakkan di dalam dan di sekitar Ka'bah. Tidak lama dari perjanjian Hudaybiyah, Bani Bakr menyatakan diri kepada kaum Quraisy, dan suku Khuza'ah menyatakan diri masuk Islam di Madinah. Suku Quraisy membantu Bani Bakr untuk menyerang Bani Khuza'ah. Sekitar 40 orang perwakilan mengadukan masalah ini kepada Rasulullah dan meminta bantuan untuk menyerang Bani Bakr. Tapi tidak langsung disetujui oleh Rasulullah SAW dan meminta untuk menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Beberapa waktu, Rasulullah SAW mengirimkan utusan kepada kaum Quraisy dengan membawa misi kedamaian dan mengajukan beberapa usulan sebagai berikut. Yang pertama, orang Quraisy harus membatalkan persekutuannya dengan Bani Bakr, atau orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah, atau orang Quraisy harus membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Usulan yang disetujui kaum Quraisy yaitu usulan yang ketiga, orang Quraisy harus membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Apa hal yang akan dilakukan Rasulullah? Hal ini membuat tidak ada pilihan lain selain Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan untuk melawan kafir Quraisy. Tanggapan kaum Quraisy melihat keseriusan Rasulullah SAW, Abu Sufyan menyesal telah menyepakati pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Tujuan Rasulullah SAW bukan untuk memerangi, melainkan untuk menakut-nakuti, memberi peringatan dan penjelasan bahwa kini Islam telah berkembang pesat dengan kekuatan pasukan yang sangat besar. Sebelum memasuki kota Makkah, Rasulullah SAW bersama pasukannya memutuskan untuk berkemah di sekitaran Makkah. Abu Sufyan yang merasa menyesal akhirnya mendatangi perkemahan dan menyatakan dirinya masuk Islam. Rasulullah SAW ingin menggunakan pengaruh Abu Sufyan guna menghentikan upaya sementara kaum musyrik Makkah melawan Rasulullah SAW agar tidak terjadi pertumpahan darah. Maka hal itu Rasulullah SAW menyampaikan sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan maka ia akan memperoleh keamanan. Siapa yang memasuki area Ka'bah maka ia akan memperoleh keamanan. Siapa yang memasuki masjid maka dia akan aman. Siapa yang berada dalam rumah menutup pintunya maka dia akan memperoleh keamanan. Rasulullah memasuki Makkah tanpa perlawanan dengan menggunakan sorban hitam, tanpa berpakaian ihram. Rasulullah SAW bertawaf menggunakan unta beliau. Di sekitar Ka'bah pula terdapat 360 berhala dan Rasulullah menghancurkannya satu persatu. Dan Rasulullah SAW menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan di atas puncak Ka'bah untuk pertama kalinya di Mekah setelah penaklukan kota Mekah. Dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.